Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mengimani Al-Quran, yakin bahwa itu adalah firman Allah, petunjuk bagi kita, maka yang kedua kita mempelajarinya, mempelajari bacaannya, pelajari bacaannya, menghafalnya. Yang tidak kalah pentingnya nanti tingkatan berikutnya adalah mengkaji, mempelajari isi dan kandungannya. At-tadabbur namanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mengkaji Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran? Atau memang hati mereka sudah terkunci? Yang dikhawatirkan itu kalau hati kita ini sampai terkunci. Siapa yang kunci, Pak? Kita sendiri. Kita sendiri, karena enggan, karena tidak mau. Tidak ada yang mengunci, tidak. Kita sendiri. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mempelajarinya karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, sekarang banyak yang terjemahan itu banyak. Kalau hanya sekedar sakateroni, silakan baca itu Al-Quran itu ada terjemahannya, di situ ada maksud kandungannya, gitu. Nah, kalau itu saja kita enggan, gitu ya. Jangan-jangan hati kita ini sudah terkunci. Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna man kana qablakum," orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat, ra'au al-Qur'ana rasail min rabbihim. Mereka memandang Al-Qur'an itu sebagai info, ya. Informasi atau petunjuk dari Allah, dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Di malam hari mereka itu sibuk mengkaji, mempelajari Al-Quran, dan keesokan harinya mereka amalkan. Artinya ada waktu di mana mereka mempelajari Al-Quran, dan setelah itu mereka mengamalkannya. Kita ini mempelajari tidak, apalagi mengamalkannya. Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengkaji Al-Quran, merenung apa isinya, Al-Quran itu akan menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Karena memang Al-Quran itu adalah hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk. Al-Quran juga akan mengingatkan kita dari berbagai kejelekan. Kalau Anda melakukan ini, bahayanya ini. Kalau melakukan ini, dampak negatifnya ini. Itu dalam Al-Quran ada. Kalau kita mau tadabbur Al-Quran, Al-Quran itu akan memenuhi hati kita dengan keimanan. Akal kita itu dengan keyakinan. Dan menunjukkan kita jalan menuju kebahagiaan. Memberitahu kita jalan-jalan yang akan menghantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Rasul bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan keruwetan, kesusahan, kegelisahan orang lain, orang mukmin dari urusan keduniaan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin dari urusan keduniaannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya besok di hari kiamat. Ya. Sapa orang semailang keruwetan dari taretan mukminah dari urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala bakal mailang keruwetan besok di akhirat. Kita ini akan mengalami banyak kesulitan besok di akhirat. Maka salah satu cara mengurangi kesulitan kita besok di akhirat, ayo hilangkan kesulitan orang-orang mukmin di dunia ini. Bedoreng asero gitu ya, mun bisa bentuk-bentuk. Gitu. Bedoreng andi kesulitan, mun bisa bentuk-bentuk. Gitu. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan yang dihadapi orang lain dari urusan dunia dan akhirat, Allah akan memberikan kemudahan baginya besok dalam urusan dunia dan akhirat. Sepuluh orang sih magempang, ya, magempang. Karena tidak semua orang menghadapi kehidupan dunia ini mudah, enggak. Jadi kalau kita memberikan kemudahan, Allah akan memudahkan kita. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib dan kekurangan seorang muslim, Allah SWT akan menutupinya, menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu, kita ini banyak punya aib. Ya. Kenyamanan gila, Dek. Enak tadi. Kita ini banyak punya aib. Gitu. Cuma Allah SWT tidak membuka aib kita. Kalau oleh Allah dibuka aib kita ini, luar biasa kita ini. Ya. Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Mun orang libur nolong orang, Allah bakal nolong lagi ya. Gitu ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sapa orang saya berusaha ya untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang berusaha melangkah untuk dapat mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lebih-lebih kalau ini ilmu syariat. Gitu. Lebih-lebih kalau ini ilmu syariat. Kalau masyarakat tahu bahwa di bulan puasa misalnya, ba'da asar di sini ada kegiatan kajian ilmu keagamaan, itu mestinya banyak. Karena mereka hadir ke sini itu sama dengan mereka berusaha untuk mencari kemudahan jalan menuju surga. Datangnya mereka ke majelis ilmu itu berarti mereka berusaha untuk mencari kemudahan jalan menuju surga. Benih mah jauh. Benih mah jauh. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah ada kelompok orang yang berkumpul di masjid. Nah, seperti kita ini, kumpul di masjid. Tujuan Bapak dan Ibu ke masjid ini kan mau jamaah. Selesai jamaah, Bapak dan Ibu tidak pulang. Kenapa? Karena ada pengajian. Tidaklah berkumpul komunitas ini, kaum ini di masjid. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka baca Al-Quran. Saya itu punya pengajian tiap malam Kamis yang awalnya saya rencanakan itu mereka itu suruh megang Quran.
Mereka itu biar ngikuti apa yang kita baca. Kalau perlu kita baca bersama-sama. Tapi ini berat. Jadi merubah kebiasaan ini berat. Bapak dan Ibu, ayo kita ini berbagi, membantu orang. Patekah amal orang. Gitu ya. Ini Quran ini di masjid ini banyak. Siapa yang ngasih ini? Siapa yang ngasih Quran ini? Siapa kira-kira? Jariah orang. Kan orang jariah itu naruh, ada orang naruh 3, ada orang naruh 4, ada orang naruh 2. Nah, jariah ini manfaatnya apa? Orang yang ngasih jariah ini akan dapat pahala kalau benda yang dijariahkan ini dimanfaatkan. Kasihan orang itu ngasih naruh Quran, lalu Quran itu tidak pernah ada yang memanfaatkan. Semacam ada. Coba. Kembalikan kepada diri kita. Seandainya saya lalu naruh Quran di sini 10 misalnya, lalu tidak ada yang baca. Pahala apa yang saya dapat? Ada orang ngasih karpet, lalu tidak ada jamaahnya. Pahala apa yang didapat oleh orang yang ngasih karpet itu? Bapak dan Ibu, kita ini sudah tidak ngasih jariah. Ayo jariahnya orang itu dimanfaatkan sehingga orang yang jariah itu dapat pahala. Kumpul kita di masjid, yatluna kitab Allah. Mereka sama-sama baca Al-Quran. Darusan wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari isi Al-Quran. Itu yang awal pengajian saya malam Kamis itu. Jadi mereka diminta buka Quran. Sebagian tidak mau buka Quran, buka HP. Iya ketemu Quran di HP itu, tapi maksud saya kan bukan itu. Quran jariahnya orang itu loh dibuka, biar dia dapat pahala. Itu. Baca 1-2 ayat, lalu dikaji. Kalau itu yang dilakukan, apa manfaatnya? Illa nazalat alaihim as-sakinah. Turun kepada mereka itu apa? Ketenangan. Lah kita hidup ini cari ketenangan, Bapak dan Ibu. Bukankah kita cari ketenangan? Sepenting tenang. Ada orang mau cari ketenangan melalui harta. Belum tentu ada orang hartanya banyak tapi tidak tenang. Ada orang mau mencari ketenangan melalui tempat yang mewah, lengkap, semuanya serba ada. Banyak orang punya rumah bagus tapi tidak tenang. Ada orang ingin cari ketenangan mungkin dengan punya kendaraan bagus, mewah. Banyak orang punya kendaraan bagus, mewah, tapi belum tentu mereka tenang. Ini jaminan dari Rasulullah. Jadi kalau kita kumpul di masjid, lalu baca Quran, kita mengkajinya, ya sudahlah, mau 4 orang, mau 5 orang, mau 6 orang, mau 10 orang. Tidak usah lama-lama. Gitu. Turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka yang ada itu akan diselimuti eposae kalaban rahmat Allah. Luar biasa, Pak. Rahmat ini sesuatu yang sangat kita harapkan. Wahaffathumul malaika, dan dipenuhi oleh para malaikat. Tidak apa-apa, ini masjid yang begitu besar ini isinya sedikit misalnya, lu itu yang kosong-kosong ini diisi malaikat. Malaikat ikut nimbrung. Sama misalnya kita kegiatannya kegiatan maksiat, yang ikut nimbrung sama setan. Tapi kalau kita kumpul di masjid, kita baca Quran, lalu kita mengkaji Al-Quran, malaikat juga ikut turun. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah
memasukkan atau menggolongkan orang-orang yang ada itu jadi dicatat oleh Allah dalam apa? Wa dzakarallahu fi man indahu, dan orang-orang yang ada di situ itu dimasukkan oleh Allah pada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah apa ya? Keberuntungan luar biasa. Gitu. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra nasabuhu, lam yusra bihi nasabuhu, lam yusra bihi nasabuhu. Barang siapa orang yang memperlambat, ada ini orang ini sudah berkali-kali, padahal kita udah tahu jadwal sholat, tapi tiap apa jangan telat. Ya, telat, tak pernah telat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengangkat derajatnya orang itu. Diperlambat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini berusaha untuk tidak terlambat. Dimulai dari kita, ayo. Sudah tahu sholat itu jam berapa, asar itu jam berapa, azan jam berapa, qomat jam berapa, gitu. Tahu kita ini. Kecuali kalau muadzinnya merubah sendiri gitu. Begitu habis azan langsung qomat. Nah, itu banyak yang terlambat. Masjid berjamaah, telat. Ya. Lah kalau kita tidak mau merubah, ya begitu terus. Begitu terus. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati,